Ini sudah LPG-nya. Jadi sudah ada kegiatan dilaporkan, padahal kegiatannya tidak ada. Tidak ada. Jadi fiktif. Nggak ada fotonya, nggak ada apa-apa dokumentasinya. Kalau itu kita kurang tahu ya. Tapi yang jelas ini di LPG-nya ada pendidikan politik dan tidak pernah diadakan sama sekali kegiatan ini. Untuk tanda tangan. Mari. Ya. Ayo Sama cekak. itu metu malah. Ini sudah LPG-nya. Jadi sudah ada kegiatan dilaporkan, padahal kegiatannya tidak ada. Tidak ada. Jadi fiktif. Nggak ada fotonya, nggak ada apa-apa dokumentasinya. Kalau itu kita kurang tahu ya. Tapi yang jelas ini di LPG-nya ada pendidikan politik dan tidak pernah diadakan sama sekali kegiatan ini. Untuk tanda tangan. Itu yang tahun berapa, Pak? Ini tahun 2020 tahap 2. Itu LPG itu, katanya LPG. Ini LPG. Nah. Berarti kayak semacam aja rancangan kegiatan. Apa maksudnya? Peserta. Oh, peserta. Oh, yang dilampirkan kita nggak tahu udah bukan secara. Kita berpedoman pada ini LPG-nya bahwa ada kegiatan ini dan kenyataannya tidak pernah ada sama sekali. Apakah ada indikasi bahwa LPG itu ditandatangani ada tangan palsu gitu? Ada indikasi? Mas Jalu, kita ngomong ya. Mas Jalu. Mas boleh dijelasin tadi laporan apa? Ya, saya mewakili dan mendampingi rekan-rekan dari PSI, yaitu dari Wakil Ketua ya Mas Iman, melakukan laporan dugaan tindak pidana korupsi mengenai dana bantuan partai politik tahun 2019 sampai 2022. Seperti itu. Jumlahnya dan Untuk nilainya sekitar 86.600 jutaan gitu. Tadi kita audiensi dan ditemui oleh Pak Kajari, juga Pak Kasita dan Pak Kasih Bigjus seperti itu. Terlapornya pengurus DPD PSI Kota Surakarta. Ada berapa orang itu, Pak? Ada 3 orang. Siapa itu? Boleh tahu namanya, Pak? Inisial mungkin. Ya, inisialnya ya. AYP, terus TM sama LAK. Iya. Ketua terdahulu atau gimana, Pak? Untuk jabatannya? Pengurus. Ya, pengurus lah. Ya, pengurus DPD. Ya. jumlahnya itu dari mana, Pak? Ada ini indikasinya mungkin terkait korupsi itu, dana tersebut mungkin indikasinya. Awalnya seperti apa? Oh ya, gini. Jadi rekan-rekan pengurus PSI juga kader di situ kan ada ini ya dalam laporannya LPG ada kegiatan pendidikan politik pada tahun 2019 sampai 2022. Padahal itu kan kegiatan itu tidak pernah ada dan itu kan juga masa COVID ya. Kita nggak boleh untuk kumpul-kumpul gitu. Kita malah bisa ditangkap Satpol PP ya gitu kan, tidak boleh kan acara kumpul-kumpul, tapi itu ditulis di dalam proposal dan juga di dalam LPG. Itu berapa kegiatan, Pak? Sampai 86.600 itu? Itu ya dari 2019 sampai 2022. Oh, itu maksudnya berapa kali? Berapa kali? Beberapa kali itu.
per tahun. Dengan Nilai apa? nilainya berapa? 86.600 sekian juta. Iya. Berarti itu 2 tahun atau Ya, 2019 sampai 2022. Iya, seperti itu. kalau boleh dirinci tiap tahunnya berapa? Tiap tahunnya, sebentar ya. Oke, kalau itu jadi untuk 2019 itu yang untuk kegiatan kegiatan pendidikan politik itu 10.972.000. Terus yang tahun 2020 itu senilai 25.297.000. Tahun 2021 senilai 26.581.400 rupiah. Nah, terus tahun 2022 yang tahap terakhir itu senilai 26.774.650 rupiah. Ya, kalau di total itu 89.625.50 rupiah. itu berarti kegiatan fiktif ya Pak ya? Iya, Yang empat jadi ini ya? semua item ini adalah kegiatan pendidikan politik. Nah, tapi kan kalau dana itu kan tahun 2019 itu turunnya 2019 yang tahap terakhir itu turunnya 15.729.520. Terus untuk tahun 2020 turunnya dari Kesbangpol loh ya ini itu 37.750.8048. Terus 2021 sama 37 sekian tadi. Terus tahun 2022 juga sama 37.750.8048. Berarti besaran dana yang terindikasi di 8 itu hampir lebih dari separuh dari. Karena itu mungkin yang mudah kan untuk Bikin dibikin LPG. ya, pada kegiatan yang tidak ada separuh lebih 37 yang dipakai 26, 25 gitu. Ya, seperti itu. Pasalnya pasal 2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 yang diubah menjadi 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Ini hak laporan dengan laporan itu sudah melayangkan bukti-buktinya juga. Oh, sudah kita lengkap. juga sudah melayangkan bukti-bukti. Kita sudah komplit bukti-bukti, bahkan saksi juga kita ini ya. Kita sampaikan ke kejaksaan ya. Berarti bukti-bukti tertulis yang sudah disampaikan ya, Mas? Sudah. Iya, sudah. Mas dari kader mungkin Masih Pak? Saya. mungkin masih menambahkan terkait dengan Ya, hari ini kan laporan yang disampaikan ke kejaksaan tentunya sudah disampaikan oleh kuasa hukum, dan kita dari kader intinya ingin melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan DNA PSI, di mana PSI punya DNA anti korupsi dan anti intoleransi, sehingga gerakan ini atau kegiatan ini dalam rangka untuk meluruskan DNA Partai Solidaritas Indonesia, di mana ketika ada kader yang memang melakukan tindak pidana korupsi, tentunya akan dilakukan proses pelaporan, proses penindakan, sehingga betul-betul DNA ini bisa terjaga dengan baik. Dan perlu kami sampaikan bahwa kejadian serupa yang sudah terjadi di Surabaya dan sudah dilakukan penanganan dan penindakan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan Solo ini menjadi yang kedua. Dan nanti mungkin akan disusul daerah lain yang juga ada kasus-kasus yang sama, sehingga ini nanti bisa menjadi pemicu atau menjadi trigger bagi daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama ketika kader PSI melakukan tindak pidana korupsi. Cukup?
Itu seluruh tiap-tiap kecamatan DPC PSI sendiri tidak pernah melakukan itu ya. Artinya pendidikan politik itu memang tidak pernah dirasakan selama kurun waktu 2019 atau 2000 sampai 2022 itu. Kegiatan untuk pendidikan politik 2019 sampai 2022 tidak ada. Itu maka dari ya tidak ada sama sekali, maka itu kita mencoba melaporkan ini. Biasanya per tahun itu berapa kali untuk pendidikan politik? Beragam, Mas. Ya, beragam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.